Ken Arung ini. Ken Arung ini beliau basicnya agamanya kuat berarti ini. Anak pondok guys, anak pondok Gontor Putri ya. Iya, Beliau itu konsen di dunia kita nih sahabat tani, di dunia pertanian yang bersahabat dengan tumbuh-tumbuhan tadi nih. Tuh, jadi makanan yang berbasic pertanian itu loh. Iya, betul. Ini berarti resep-resep masakannya dari ibu. Iya, resep-resep masakannya dari ibu. Tapi bahan-bahannya ini dari bapak nih ya. Betul, Pak. Iya, jadi bapak yang mencarikan apa sih tanaman yang cocok diolah menjadi makanan dan juga bisa bermanfaat untuk kesehatan seperti itu, Pak. Jadilah produk-produk ini gitu. Iya, jadi cookies kelor dan ini udah dijual umum, Mbak? Sudah lama ini itu, Pak. Juga udah lama? Iya, sudah lama. Jadi itu kalau yang kelor dengan yang bunga sepatu ini, Pak, itu ya, ini bunga sepatu iya, juga ada. Boleh diambil, Pak, yang ini. Yang ini bunga sepatu ya? Itu, iya. Itu launchingnya bareng sama kopi cabe, Pak. Ini kalau ini, Mbak, kalau tadi kan ini prosesnya nih biar teman-teman nggak apa-apa ini kalau ya, boleh ada yang resepnya niru nggak apa-apa, Pak. Jadi yang seperti ini saja kita bisa manfaatkan hanya dari pohon kelapa itu, Pak. Iya, jadi luar biasa. Nah, bagaimana ke depan agar kita bisa membangkitkan nilai ekonomi Indonesia itu harus datang dari diri kita sendiri gitu. Kalau kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, insya Allah ke depan generasi Indonesia di tahun 2045 akan siap menjadi generasi emas. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, hari ini saya lagi ada di rumah klasik ini. Rumah bener-bener idamannya ini. Jadi sejuk di sini. Saya ada di puncak desa Karangtengah ya, Mbak ya. Oke, betul, Pak. Karangtengah, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen. Ini kesini agak mendaki ya, Mbak ya. Iya, jalannya luar biasa ya, Pak ya. Jalannya luar biasa. Ini terkenal di Gunung Lender namanya ya. Gunung Lender, betul. Puncak Gunung Lender. Nih, bersama saya ada petani kita milenial ini katanya nih, petani milenialnya Poncowarno dan beliau punya banyak karya yang ada di depan kita. Sebelumnya kenalin dulu Mbak ke sahabat tani kita manggilnya. Oke, siap. Halo sahabat tani, perkenalkan nama saya Ken Arung Aini Prayoga. Sahabat tani bisa panggil saya Ken atau Arung ya. Jadi di sini saya mengelola tumbuhan-tumbuhan atau tanaman yang berkhasiat obat pada lingkungan rumah saya sendiri. Nah, jadi ini dari pemanfaatan daun kelor, terus juga kembang sepatu, ada cabai Jawa, ada pegagan, ada daun katu dan lain sebagainya, masih banyak lagi seperti itu, Pak. Luar biasa. Namanya tuh teman mau sepo Mbak Ken Arung apa Arum? Arung, Pak. Oh, Arung iya, jeram gitu ya? Iya. Jadi kalau ingat Arung jeram itu Arungnya itu ingat saya. Ken Arung. Aini. Iya, Prayoga. Aini Prayoga. Ini anaknya Pak Prayoga ya? Iya, betul. Pak Prayoga itu siapa sih? Pak Prayoga itu Pak Kepala Desa ya. Ini Pak Prayoga ini Pak Kepala Desa Karangtengah ya. Ini betul. Kepala desanya sini dan beliau adalah putrinya. Iya, saya putrinya yang pertama, Pak. Oh, yang pertama. Berarti adiknya adik berapa? saya satu. Iya, jadi berdua. Saudara. Iya. Cewek juga apa cowok? Cewek juga. Masih sekolah? Masih. Kalau jenengan masih sekolah juga? Kalau saya enggak, sudah selesai, Pak. Terakhir di mana? Terakhir saya di Jawa Timur. Di Gontor Putri. Oh. Iya. Anak pondok, guys. Ini ceritanya. Saya ngomongnya harus hati-hati nih. Sama Ukti. Ukti Arung Gontor Putri ya. Iya. Dan kalau jurusan ada nggak sih di sana jurusan sekolahnya kuliahnya itu? Kalau kuliah itu ada prodinya, Pak. Jadi dari agama ada, usuluddin, terus kesehatan. Berarti dulu jurusannya apa kuliahnya di Gontor? Dulu saya itu di Gontor ngambilnya usuluddin, Pak. Usuluddin, perbandingan agama. Iya, perbandingan agama-agama. Tapi kebetulan karena ya dulu begitulah keterbatasan ekonomi, akhirnya saya berhenti 2 semester di sana, Pak. Oh gitu. Akhirnya saya pulang, terus ngobrol dengan orang tua, kira-kira apa sih yang harus saya kerjakan gitu. Terus biar saya bisa melanjutkan. Iya betul, Pak, langsung ngelola ini, Pak, gitu. Padahal sebetulnya ini bukan basic saya, Pak. Iya, bukan basic saya, jauh banget basicnya. Dari usuluddin ke teknologi hasil pertanian. Iya, betul. Dan ini enggak abal-abal loh. Beliau itu udah punya produk yang
kemasannya aja terlihat bagus dan ini pasarnya udah kemana-mana ya. Betul Pak. Mbak Arung apa Mbak Ken ini enaknya? Ken aja deh Pak. Mbak Ken Dedes ya. Mbak Ken mulai apa karena desakan udah selesai di pondoknya, terus pulang kemudian terjun di dunia ini yang bau-bau pertanian ini atau memang seneng di sini? Oke, jadi begini Pak, dulu di Gontor itu kan memang cita-cita besar saya ya Pak sama orang tua. Memang betul-betul pengen sekolah yang ya kalau bisa sekolah setinggi-tingginya. Setelah itu saya selesai baru saya kembali ke kampung lagi, kan cita-citanya seperti itu ya Pak. Tapi karena toh takdir berkata lain, akhirnya saya pulang. Memang dari sana itu memang sudah ada bekal komunikasi Pak. Di jadi memang diajarin kita itu wajib berpidato setiap 1 minggu itu 2 kali Pak. Wow. Iya, dan itu pakai 2 bahasa, jadi bahasa Inggris dan bahasa Arab gitu. Ini berarti pakai bahasa Arab bisa kita atau bahasa Inggris? Wah, kayaknya insya Allah sih masih inget Pak gitu. Saya yang nggak bisa nih. Mungkin kapan-kapan kita bisa Pak sharing-sharing. Kita podcastnya itu 2 bahasa gitu ya. Iya. Oke, ini saya berjumpa dengan profil yang luar biasa sahabat tani, Mbak Ken Arung ini. Ken Arung ini beliau basicnya agamanya kuat berarti ini. Anak pondok guys, anak pondok Gontor Putri ya. Iya, anak betul, pondok Gontor Putri dan sekarang beliau itu konsen di dunia kita nih sahabat tani, di dunia pertanian yang bersahabat dengan tumbuh-tumbuhan tadi nih. Di depan kita ada daun kelor, ada apa lagi nih, bunga sepatu ya Mbak, ini ya. Ada daun katuk, ada daun pegagan nih, ada daun pegagan, ada juga cabai Jawa. Ini cabai Jawa. Betul. Ini cabai Jawa ini. Kalau cabai yang bukan Jawa yang biasa itu ya? ya? Yang rawit itu. Yang rawit ini cabai Jawa. Cabai Jawa, khas dia. Ini yang ngajarin siapa Mbak? Kan di Usuludin nggak ada seperti ini ya Pak. Belajarnya dari mana nih Mbak? Oke, jadi ini kebetulan cita-cita ayah saya, memang dulu ayah saya itu kuliahnya itu pertanian Pak. Bapak Pak Lurah itu di pertanian? Iya, dulu kebetulan di pertanian. Nah, terus kalau Bapak tanya ini yang masak-masak ini kue kok bisa serenyah ini, terus rasanya mantap seperti ini, itu juga basicnya dari ibu saya. Memang ibu saya hobi masak gitu. Dulu waktu SMA-nya pernah tatap boga juga kayak gitu Pak. Iya, ibu. Ibu pinter masak, bapaknya pinter pertanian. Jadi lengkap, iya lengkaplah sudah, saya yang masarin gitu. Jadi makanan yang berbasic pertanian itu ya. Betul. Ini berarti resep-resep masakannya dari ibu. Iya, resep-resep masakannya dari ibu. Tapi bahan-bahannya ini dari bapak nih. Betul Pak, iya. Jadi bapak yang mencarikan apa sih tanaman yang cocok diolah menjadi makanan dan juga bisa bermanfaat untuk kesehatan seperti itu Pak. Jadilah produk-produk ini gitu, iya. Luar biasa. Ada yang mau tahu produk apa aja? Nanti kita kupas satu-satu nih. Oke, pertama ini yang paling disukai oleh lelaki ini, Mbak. Iya, betul. Karena itu meningkatkan stamina, Pak. Iya. Ini di sini ternyata produsen kopi cabai Jawa. Kopi ya, cabai Jawa ya cabai Jawa dong, Mbak. Ini kok bisa dicampur aduk kayak gini? Nah, jadi seperti ini, Pak. Kebetulan keluarga kami itu pengopi berat, Pak. Penikmat kopi. Penikmat kopi, termasuk Mbak Arung. Kalau saya malah nggak terlalu, tapi bapak saya itu sama ibu itu luar biasa. Kopi ya, wajib. Pagi dan sore ya. Sehari itu bisa 5 gelas Pak. Kalau bapak. Jadi setiap ada orang datang minum, kayak gitu Pak. Tapi kalau misalnya kurang enak badan atau gimana, itu beliau pasti konsumsi kopi cabai. Jadi nggak setiap hari, karena kopi cabai itu kan cabainya itu manfaatnya untuk mengeluarkan racun dalam tubuh kan Pak. Jadi cabai Jawa ini punya manfaat itu? Betul Pak. Jadi selain meningkatkan stamina tubuh, dia juga bisa mengeluarkan racun-racun dalam tubuh. Jadi kayak detoksifikasi gitu ya? Betul, untuk detok kayak gitu Pak. Makanya diminum. Kalau dimakan gini kan nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin Pak, pedes banget Pak. Ya. Makanya dicampurin sama kopi. Karena bapak suka ngopi. Betul. Jadi sekalian medang sama nyembuhin penyakit-penyakit yang dalam tuh biar keluar kayak gitu Pak. Soalnya waktu memang ini dijadikan serbuk juga sahabat tani. Jadi memang ini pernah dijadiin serbuk.
Iya, itu memang kita serbuk dulu, Pak. Oh, ini diserbuk iya, dulu? diserbuk dulu. Nanti setelah diserbuk, kopinya juga sudah jadi serbukan. Nanti kita baru kolaborasikan, dicampur. Dicampur. Seperti itu. Okay. Ide mencampurnya itu hanya karena itu? Enggak dapat ide dari mana gitu kok dicampur-campur? Enggak, itu memang betul-betul inovasi yang datang dari bapak saya sendiri. Dari gitu. sini, Iya. Iya, karena bapak saya saking uniknya orangnya, Pak. Jadi apa aja yang kira-kira bisa ini dicoba kayak gitu, Pak. Tadinya juga setiap menemui konsumen baru gitu, oh Mbak ini kayaknya kalau buat saya pedesan deh gitu. Jadi gitu. Jadi muncul lagi inovasi lagi. Oh mungkin kita harus bikin yang levelnya beda-beda. Level gitu. cabenya berapa persen? Iya, nah yang dijual-jual ini berapa persen ini? Kalau yang ini itu misalkan 100 gram kopi, kita campurkannya yang serbuknya itu 15 gram. 15 gram 15%. Iya, 15%-nya. 15% cabai, terus sisanya kopi. Ini bubuk kopi asli juga. Bubuk kopi asli, kopi sini. Oh, di sini ada kopi juga. Ada, Pak, banyak. Jadi di pekarangan tuh orang tanam juga, Pak. Cuman kalau saya pribadi itu memang belum ada kebunnya, tapi kalau ini kita biasanya ambil petani sini lah ya. Iya, ambil petani sini. Iya, jadi kerjasama gitu, Pak. Terus di roasting sendiri, dijemur. Iya, betul. Jadi pengolahannya pengolahannya masih tradisional. Di sini atau jenengan ngambil udah dalam bentuk bubuk kopi sama? Enggak, di sini. Di sini? Enggak, di sini. Jenengan yang beli buah kopinya? Iya, beli buah kopinya, di roasting sendiri, terus sampai ditumbuk sendiri gitu sampai jadi kopi gitu, Pak. Lengkap, yakin Mbak? Ini jadi itu jadi kalau tukang sekalian, Pak. tukang ngeracik kopi apa namanya itu namanya? Roastery. Barista juga bisa ya? Bisa juga. Paket lengkap ini, sahabat. Dan ini kopi asli sini. Rata-rata kopinya kopi apa kalau boleh tahu, Mbak? Kopinya Arabica, itu Robusta. Iya, Robusta Lampung tuh biasanya, karena mereka memang bibitnya biasanya dari dulu bawa sana. Karena kan dulu ceritanya itu banyak orang dari kampung sini yang memang merantau di Lampung. Bawa seperti pulang itu, Pak. kopi, Bawa pulanglah kopi itu gitu. Akhirnya tanam di sini. Gitu. Iya, banyaknya itu Robusta. Jadi kopi nggak harus dari Toraja atau dari Takengon aja, ternyata di Karangtengah, Kebumen, Poncowarna itu ada. Iya, ada. Dan ini lebih unik dari kopi manapun karena ini dikolaborasikan sama cabai Jawa. Ini emang bahasanya cabai Jawa namanya. Iya, cabai Jawa. Kalau umum sih mungkin puyang ya, Pak. Cabai puyang. Iya, cabai puyang. Cabai Jawa, dan ini untuk vitalitas bisa. Iya, betul. ini yang lelaki ini wajib minum ini. Iya, tapi bukan hanya vitalitas, bukan untuk stamina, tapi untuk detoksifikasi kata Mbak Arung tadi. Jadi kalau bapaknya lagi nggak enak badan, biasanya ngopinya pakai ini ya. Iya, betul, Pak. Itu pasti langsung sembuh. Mau flu, mau batuk, pilek, langsung itu, Pak. Misal malam ini minum nih, besok paginya udah mendingan. Jadi ada perubahan gitu, yang signifikan gitu. Tapi karena Bapak kan sudah terbiasa konsumsi ini, mungkin kalau yang belum terbiasa kan kita belum tahu ya, Pak. Jadi respon tubuh dalam menerima ini. Untuk Bapak minimal ya. Untuk Bapak itu kalau kerasa sakit langsung sembuh. Langsung. Karena memang tubuhnya sudah menyatu sama tanaman. Iya, Pak. Jadi tapi enggak kemungkinan untuk orang ya sama ya. Insya Allah sama, iya. Saya pernah minum ini kemarin dikasih Pak Tok Indah kalau nggak salah kan samaan ratikannya tuh. Pak. Emang anget di tubuh. Anget, iya memang enak sekali sih, Pak. Setelah minum itu, apalagi kalau nggak pakai gula ya, jadi sensasinya. Kerasa, iya Pak. Pedesnya tuh agak. Iya. Ini nggak kayak kopi tapi kayak jamu juga. Iya, kayak jamu juga. Mau dibilang kopi iya, tapi di mix gitu kan. Di mix. Pinteran juga nih Mbak Indah. Iya. Ini dijual kemana-mana udah ada PRT-nya, ada halalnya loh teman-teman. Sudah lengkap teman-teman. Lengkap ini, dijamin halal. Jamin. Dan udah terdaftar juga ya, ada ERT-nya juga. Iya. Dan teman-teman kalau mau dapetin di mana nih Mbak? Kalau untuk sementara ini sih Pak, kita masih by WA ya Pak. Jadi kalau mau pesan langsung kontak ke kita gitu. Oke. Nanti bisa komen di konten ini aja ya.
minta WA-nya Mbak Arung gitu, nanti kita Oke, kasih. nanti biar di-share sama bapaknya. Siap. Atau enggak pengen nyoba di ini marketplace itu belum ya? Marketplace belum sih Pak. Belum. Sebetulnya kepingin Pak, cuman Nanti kita coba lah ya. Iya, nanti insya Allah biar dibantu sama bapaknya aja. Di Panggung Penyilang ada marketplace yang udah kita buka itu di shop Tokopedia. Jadi Tokopedia, Pak. di TikTok Shop. Iya, Di TikTok TikTok Shop-nya. Shop kan ada TikTok Shop yang sekarang pelayanannya kan oleh Tokopedia dan Iya. ada bisa kita buka di situ. Kalau di Panggung Penyilang ada tuh, kalau teman-teman yang main TikTok itu cari aja toko di shop TikTok Shop, itu ada Panggung Penyuluhan. Nanti produk-produk kayak gini nih yang unggulan-unggulan, tapi teman-teman belum sempet masukin ke tokonya sendiri, kita masukin dulu ke situ, nggak apa-apa Mbak, nanti ya, Mbak. siap-siap Pak, nggih. Cuman memang produknya kalau viral itu kan langsung Iya. banyak Mbak. Ini Iya. mampu nggak kira-kira Mbaknya? Insya Allah mampu sekali Pak, karena memang di sini sudah dibudidayakan kan Pak, kopinya juga ada, Cabenya terus juga dari Jawanya sini. juga banyak. Buktinya ini ada daunnya Iya, masih ada. gitu ya. Pohonnya itu ada di sekitar rumah, ada Pak. Terus petani juga semua, alhamdulillah sudah rata-rata punya pohonnya. Nggih. Siap Jadi, lah ya, betul, Pak. siap memproduksi. Iya, siap memproduksi. Kalau kurang tenaga nanti banyak juga tenaga kerja di sini, ibu-ibu suruh Betul, bantuin gitu betul, lah ya. Pak. Iya, biasanya dari ibu-ibu PKK itu, kalau kita kan karyawannya masih sistem karyawan lepas Pak. Jadi misalkan Ada nanti kerjaan, langsung ada- mereka ke sini seperti itu. Nggih. Dan siap ya kalau disuruh Siap. Pak Lurah Bu Lurah, ayo datang. Iya, datang. Membantu seperti itu Pak. Membantu itu. Membantu tapi cuan gitu. Membantu ya. tapi cuan, dan ini Iya. menghidupkan ekonomi Karangtengah sini betul. juga Mbak Nggih. Ken Arung ini luar biasa nih. Kopinya bisa didapetin, nanti kita sematin juga lah di Tokopedia, siap. di TikTok shopnya kita itu ya. Ini ada lagi sahabat Tani, selain kopi ini, selain minuman ada makanan juga. Makanan ini yang saya heran ini, makanya saya datang ke sini dikasih tahu koordinator BPP Ponjawano ya, nih Mbak Pak, nggih. Titin ya. Ini ternyata ada makanan yang berasal dari daun-daunan nih, kayak wedus jadi nih Mbak ya. Makan daun apa nih Mbak? Itu daun kelor Pak. Daun kelor. Iya. Kita bahas satu-satu aja. Oke, siap, Jadinya Pak. gini. Daun Jadinya kelor kok gini. bisa jadi gini? Ini ceritanya gimana Mbak? Jadi itu awalnya memang kita melihat dari permasalahan lingkungan Pak. Permasalahan Terutama dari anak-anak yang usia PAUD itu Pak, usia dini, PAUD, TK, Balita-balita itu, gitu ya? balita seperti itu. Jadi kan mereka itu waktu saya kan pulang tahun 2022 ya Pak. Jadi Oh ya, 2022 pulang itu, dari pondok itu. Iya, jadi kebetulan memang waktu itu COVID tuh Betul, setelah COVID lagi rame-ramenya lagi juga itu rame-ramenya. COVID itu, masih rame tuh hari betul, itu. Pak. Terus setelah itu stunting juga mencuat kembali Pak. Stunting, karena Stunting gizi. itu iya luar biasa. Nah terus saya dengan Bapak kan berpikir gimana nanti caranya biar mereka itu kurang gizinya itu bisa terpenuhi, terus berat badannya bisa normal, tinggi badannya juga bisa normal. Nah, bagaimana sih, apa sih produk yang cocok, tapi yang ada di lingkungan nih, gitu, yang bisa kita manfaatkan. Nah, akhirnya kita ketemulah sama si kelor ini, Pak. Si kelor ini bisa untuk stunting ini Mbak? Betul, Pak, bisa untuk mengatasi pencegahan stunting, seperti itu. Ini sudah terbukti, Pak. Jadi, waktu tahun 2024 awal itu jumlah stunting di Desa Karangtengah itu ada 16 anak. 16 anak waktu 16 itu? anak. Nah, terus setelah itu kan mereka mendapatkan bantuan permakanan nih, Pak. Permakanannya ini? Permakanannya, iya. Salah satunya ini. Karena biasanya itu ibu saya itu pernah bawa itu ke posyandu. Gitu. Iya. Terus kalau anak-anak PAUD kan memang sekitar-sekitar sini kan ada ya Pak. Jadi setiap kadang buat gitu mereka suka main gitu. Jadi kadang kita ngasih Dikasih. gitu, coba cicip gitu kan udah enak apa belum gitu. Nah, terus jadi pas alhamdulillah pas di tahun 2025 itu Pak, awal tahun alhamdulillah jadi dari Angka stuntingnya? 16 jadi 7 Pak. Wow. Jadi 7, berarti kan itu memang betul-betul berhasiat kan Pak, memang manjur seperti itu. Dan ini disukai Oke. anak-anak ya, Disukai anak-anak. karena bentuknya cookies ini sahabat Tani. Cookies, itu Jadi cookies, makanannya iya. makanan anak-anak ini, walaupun orang tua juga boleh makan nih kayak gini nih.
betul. Cookies ini kan suka anak-anak daripada jajanan-jajanan daripada yang jajanan yang itu nggak Pak. jelas ya. Betul. Ini bisa gizinya bisa lebih baik dengan kelor. Kan jadi setiap satu resep ini itu Pak kita pasti timbangan apa namanya serbuk Daun kelornya kelornya, itu 100 gram Pak. Satu resep berapa? Ini komposisinya apa aja Mbak kalau boleh tahu? Ini komposisinya seperti biskuit biasa Pak. Ya sudah ada blue band, ada gula, tepung. Kayak bikin biskuit. Iya, cuman seperti bikin biskuit setiap biasa. satu resep itu berapa Satu resep kilo atau itu, berapa Pak? Biasanya kalau ini kita bikinnya yang 750 gram. 750 gram, ininya berapa gram? 100 gram. 100 gram. 100 gram, iya. Gitu. Dan ini kayak gini aja langsung ditaruh atau udah diserbukan? Sudah diserbuk Pak, sudah dibuat tepung. Jenengan juga yang membuat? Iya, saya dengan ibu berdua. Iya. Ada membuat kopi, membuat serbuk kelor juga iya, kan? Ini betul, dijemur ya, Pak. Iya. membuatnya dijemur. Jadi kalau ini kita cuma diangin-angin aja Pak. Oh diangin-angin, layu? Layu, udah layu kita oven Pak. Oh di oven? Di oven kan cepet tuh Pak. Ya iya, kan benar. kering, sudah kering nanti kita blender. Chopper itu biar cepet langsung jadi serbuk. Betul, nanti begitu langsung tok ya. serbuk. Iya gitu. Jangan ditambahin air, jangan ditambahin apapun gitu. Itu dicampurkan ke bahan Dicampurkan cookies ke bahan ini. cookiesnya. Akhirnya jadilah biskuit kelor. Biskuit kelor. Katanya ini kata ibu tadi mencerdaskan perkembangan otak juga ya. Betul Pak. Ini teman saya tuh yang nganter katanya langsung mau beli tuh biar mandan pinter katanya. Karena kandungannya ini memang kaya antioksidan sih Pak. Ya. Kaya antioksidan. Iya betul. Jadi membantu mencerdaskan otak si anak juga. Kelor bisa jadi kayak gini guys. Ini kelor padahal kan daun-daun liar gitu. Iya biasanya Orang malah buat ngarit itu Pak, buat makan kambing. Iya. Wong batangnya aja dilempar aja tumbuh sendiri gitu kan ya. Iya betul. Bisa jadi makanan ini. Iya. Bisa jadi makanan dan ini terbukti mengentaskan stuntingnya. Betul sekali. Angka Pak. stuntingnya langsung turun nih di Iya. daerah Karangtengah nih. Pakai daun kelor, tapi nggak mungkin kalau makan langsung kayak gitu. Iya, ya. nggak mungkin kan Pak. Biasanya Nggak mau juga anak-anak ya. Anak kecil kalau biasanya di bening juga dia belum tentu mau Di bening makan. juga nggak mau kelihatan sayurnya kayak gini jadi mau. Iya, jadi Cookies kelor dan ini udah dijual umum Mbak. Sudah lama itu Ini Pak. juga udah lama. Iya, sudah lama. Jadi itu kalau yang kelor dengan yang bunga sepatu ini Pak Oh itu. iya, ini bunga sepatu iya, juga mungkin ada. boleh diambil Pak yang ini. Yang ini Oke, bunga sepatu yang ya. Itu iya. Itu launchingnya bareng sama kopi cabe Pak. Oh ini launchingnya bareng. Launchingnya bareng Kapan sama ini kopi launchingnya Mbak? Kok saya nggak tahu. pas Launchingnya ini diakui ya Pak, diakui bahwa ini sudah legalitasnya dan segala macam itu tahun 2023. IRT dan halalnya Iya, itu. semuanya sudah komplit. Ini Sudah juga komplit. sebetulnya sudah ada, tapi karena kita kemarin langsung ke konsumen, jadi kita belum cantumkan. Ini IRT termasuk sudah ada. IRT dan halalnya ada Sudah, nih. nggih. Cuman belum dicantumkan di label Belum, sini ya. nggih, Tapi udah legal lah ya nih ya. legal sekali. Bisa dipasarkan kemana saja. Betul Pak. Halal 100%. Halal 100%. Ini dimakan langsung juga insya Allah halal loh. Iya. Dia menjadi haram ketika bahannya mencuri Mbak. Betul. Kan kita nggak nyuri ya Pak. ini dari lingkungan sekitar loh sahabat tani, semuanya metik sendiri, kemudian ngeringin sendiri, bikin serbuk sendiri. Iya betul. Dan ini organik juga ini kayaknya ya. Organik sekali Pak. Karena kalau nggak ada yang namanya dipupuk, Iya, nggak ada pupuk, disemprot Pak. gitu ya? Iya, cabenya itu pun kita nggak pupuk Pak. Nggak dipupuk. Udah gitu doang aja. Pupuknya ya paling pupuk kandang di organik itu kan. Iya, Kalau mau pun ya. Kalau mau, kalau enggak ya enggak. Karena ini tanaman-tanaman bekarangan yang Iya, tumbuh sendiri betul, kan ya. Betul Pak, iya. Tanpa kita harus rawat juga dia sudah terawat sendiri. Sudah seperti tumbuh itu, dan iya. dikonsumsi. Nggak ada residu kimianya ini insya Allah ya. Betul. Jadi ini semuanya organik. Luar Iya. biasa. Ini dijual Mbak Iya dijual Pak. secara umum. Secara Nanti umum. kita tampilin di TikTok Boleh Shop juga sekali, lah ya. Iya. Ini nanti harganya lihat aja lah di toko ya. Iya. Kalau harga kan biasanya Nanti Pak, nanti cenderung biasanya asal sudah mencintai produknya harga ngikut. harga ngikut. Karena ini bener-bener efeknya tadi nih, khususnya yang kelor nih, bisa mengentaskan stunting. Terus yang ini Mbak, khasiatnya yang bunga sepatu ini untuk apa? Ya, bunga sepatu itu Kenapa bisa milih untuk- bunga sepatu nggak bunga mawar apa bunga melati itu loh? Iya, karena memang ini yang khasiatnya luar biasa Pak. Jadi memang bisa untuk menurunkan demam si kecil, terus buat flu dan batuk itu juga bisa. Oke, Terus ini bisa? iya, dan si kembang sepatu ini dan yang lainnya ini yang ada di sini tuh semuanya kayak antioksidan Pak.
Termasuk ini ada pegagan dan katuk iya, lah ya ini ya. Pegagan sama katuknya itu luar biasa. Iya, ini daun katuknya tadi di sini ya Pak. Ini Yang ada ngumpet, katuknya, ya. ini ada katuknya, ada pegagannya. Iya. Ini ada 4 jenis bahan alam langsung dari tumbuhan dan ini kalau pegagan, katuk, kembang sepatu, terus apa ini? Kelor, cabai ini emang tanaman-tanaman yang biasanya nggak dirawat malah ya. Iya betul Pak. Kayaknya kalau dicek residu kimianya juga kayaknya memang nggak dipupuk, memang nggak disemprot pestisida ya. Iya, memang betul-betul. Ini bisa untuk nurunin panas. Betul Pak. Terus kalau makan roti cookies ini otomatis pastinya bertahap ya Pak. Nggak langsung seperti yang tadi cabai jamu ini. Iya, kalau cabai jamu langsung karena diminum. Langsung karena diminum gitu kan. Sudah ini kalau kan, ini, karena ini kan udah dimasukkan ke dalam makanan. Artinya kandungan-kandungan positifnya ini otomatis masuk ke tubuh yang makan masuk ke gitu tubuh ya. yang makan seperti itu. Jadi mungkin kekebalan tubuhnya lebih dan macam-macam ya. Iya. Gitu. Ini kemudian pegagan ini memang udah luar biasa ya, khasiatnya udah tahu semua sahabat tani ini. Antioksidannya tinggi gitu ya, nutrisinya juga nggak main-main ini pegagan. Terus ada katuk juga nih Mbak, ini dikukis semua ya, di dalam bentuk kukis semua. Pak. Iya. Dikukiskan semua sahabat tani. Karena untuk saat ini itu kita itu ketemunya seringnya sama perempuan Pak. Perempuan itu biasanya sukanya tuh ke makanan gitu. Jadi ngemil gitu. Jadi dia itu mungkin mau yang kerja kantoran ataupun suka di rumah gitu. Pasti mereka itu ingetnya sama makanan gitu. Makanan yang ngemil. Nah, biasanya itu sukanya yang manis-manis. Nah, kira-kira dibuat apa sih gitu. Akhirnya kita kolaborasikan dulu, tuangkan dulu di bentuk cookies seperti itu, Pak. Cookies itu kayak biskuit kan, Mbak? Iya, biskuit gitu. Cuman kalau cookies kan lebih renyah, Pak. Lebih keras gitu ya? Lebih keras seperti itu. Dan enak itu juga sama kok keresnya, Pak. Daun katuk loh. Daun katuk ini untuk ibu-ibu yang lagi menyusui bagus. Betul, itu memproduksi ASI agar lebih banyak lagi. Ini kalau ini Mbak, kalau tadi kan ini prosesnya nih biar teman-teman nggak apa-apa ini kalau boleh ada yang resepnya niru. Nggak apa-apa, Pak. Kan semua rezeki sudah ada yang ngatur, Pak. Nggak apa-apa. Justru kalau baik ditiru malah silahkan itu ya. Ini sedikit saya tanyain resepnya ini sampai ini sahabat tani. Ini ternyata tadi diserbukin dulu caranya tadi diangin-anginin, di open terus dicoper, masukin ke bahan cookies. Lah kalau katuk dulu. Katuk juga sama, Pak. Diangin-anginin. Seperti kelor sama pengolahannya. Di open juga sama. Terus habis itu diserbuk. Diserbuk campurin cookiesnya. Kalau apa tadi pegagan dulu. Kalau pegagan kita langsung diiris-iris, Pak. Langsung diiris-iris? Enggak diserbuk ini? Enggak. Daun apa adanya dicuci ya, otomatis dicuci bersih. Bersih, sudah. Dirajangin? Iya, dirajangin, Pak. Makanya hijaunya lebih kelihatan ya? Hijaunya lebih kelihatan, iya. Kalau yang serbuk kan dia kayak bintik-bintik gitu. Kalau serbuk langsung campur ya, jadi satu dengan bintik-bintik, iya. Dengan cookiesnya. Kalau ini kelihatan ada hijau-hijaunya, lebih kelihatan agak kasar daripada yang lain gitu ya? Iya, betul. Ini langsung diiris toh? Masukin langsung diiris, iya Pak, betul. Langsung. Jadi makannya memang gizinya nggak berkurang ini ya? Nggak berkurang sama sekali ya, masih segar gitu. Cuman di open bareng rotinya ini ya? Lah kalau ini bunga sepatu, kalau yang bunga kok sepatu bisa masuk? Juga sama seperti pegagan. Diiris langsung? Juga, iya. Kembangnya apa godongnya Mbak? Kembangnya Pak. Sebetulnya ini dua-duanya ini antara daun dan juga bunganya itu bisa dibikin sampo loh Pak. Sampo? Bisa dibikin sampo. Jadi kita pernah nyoba, cuman karena kan dia berlendir ya Pak. Lendirnya itu ya. Iya, jadi memang untuk memperkuat rambut, cabang rambut. Jadi bagus ini bunga sepatu ini sama bunganya itu sama daunnya. Cuman karena kita teknologinya masih terbatas gitu, jadi nyoba-nyobanya masih belum malah buat makanan ini ya. Iya, jadi akhirnya kita bikin cookies gitu. Bikin cookies. Ya kalau mau lebih tahu bahan-bahan ini apa manfaatnya itu bisa googling aja ya sahabat tani. Iya, betul. Kembang sepatu kandungannya apa saja, kemudian manfaatnya untuk kesehatan apa saja ada. Cuman ini yang kami salut dengan Mbak Ken Arung ini, tanaman-tanaman pekarangan yang biasanya
biarkan nggak dirawat. Betul. Nah ini juga kayaknya nggak patio dirawat, tapi dimanfaatkan. Tapi dimanfaatkan. Biasanya kan nggak dimanfaatkan. Kembang sepatu, katuk ya udah kayak gitu aja. gitu Apalagi aja. ini kan saking Kelor mudah. itu, iya. Dilempar aja udah tumbuh biasanya, makanya dibuang-buang biasanya. Dari Mbak Ken Arung ini jadi makanan nih. Iya. Ini yang luar biasa. Kalau ini tadi diiris-iris apa gimana ini Mbak? Diiris-iris Pak, bunganya saja yang kita Bunganya, ambil. Ya. diiris-iris masukin ke sini. Ya, Iya. jadi ini yang agak-agak panjang ini irisan Iya, bunga itu irisan ya? bunga kembang sepatunya itu. Iya. Ini kayak jaran kepang berarti Mbak, makan kembang itu ya? Iya. Makanya sehat ya, kuda Iya. lumping itu sehat makan Sehat. bunga nih. Makan bunga. Jadi teman-teman kalau mau makan bunga dalam bentuk cookies, bisa ambil nih cookies kembang sepatu miliknya Mbak Arung nih. Betul. Ini nama latinnya lengkap nih guys. Ada Nama latinnya juga. kembang sepatu Hibiscus. hibiscus rosa sinensis. sinensis. Iya. Kalau yang pegagan Centella Centella asiatica. Iya. Kalau yang apa nih? Kelor, Moringa olivera, yang satunya katuk. Sauropus androgynus. Kok apal jenengan? Iya, sudah di luar kepala, Pak. Oh, gitu ya. Iya, nanti kalau ditanya biar saya nggak lupa. Jadi guru biologi nih. Saya aja nggak tahu bahasa latinnya. Dan ini produksinya ditulisnya Iya. Gunung Lender Betul. Bakery. Gunung Iya. Lender Bakery. Karena Iya. di sini ada gunung namanya Gunung Lender. Iya, betul. Jadi dulu juga ada ceritanya juga, Pak. Apa Jadi itu sebetulnya itu masyarakat sini itu dulu namanya di sini tuh Gunung Perahu, karena emang dari Bapak nanti kalau turun sampai Kecamatan Poncowarno, Betul. dari BPP itu kelihatan Pak. Jadi gunungnya itu bentuknya perahu. Kayak perahu tengkurap gitu ya? Iya, perahu tengkurap gitu. Nah, kalau dinamain Gunung Perahu itu kan ngeri ya Pak. Jadi kalau ceritanya sesepuh sini itu kalau nanti balik itu tumpah. Jadi yang di dalam ini tumpah gitu gunungnya kan, jadi entah ya semuanya masyarakatnya tanaman-tanaman dan lain sebagainya itu kan tumpah gitu. Jadi akhirnya nama itu diganti Lender seperti itu. Lender itu artinya apa Mbak? Lender itu ya lender pegunungan gitu Pak. Oh, Kalau orang namanya sini Gunung Lender. gitu. Cuman Lender itu dulu sebutan dari Belanda waktu menjajah ke sini Pak. Zaman Belanda Di sini dulu ada peninggalan Belanda juga. ada berarti? juga di Umbul itu Pak. Sumber air. Sumber airnya itu dulu di sana itu ada kolam Pak, jadi batu-batunya juga masih asli, terus ada bangunan kolam renangnya juga gitu. Kolam renangnya Belanda. Iya, kolam renangnya Belanda itu. Udah sampai puncak sini. Betul Pak, jadi memang Belanda itu kenapa namain itu Lender, jadi sebenarnya itu kan lende, jadi dari bahasa Belanda ya Pak. Nah, land itu kan artinya penyumbang kekayaan gitu. Jadi termasuk gunung ini tuh sebetulnya ya termasuk Desa Karangtengah ini tuh bahwa Belanda saja sudah mengakui gitu Pak. Kalau di sini tuh sumber dayanya luar biasa gitu. Iya. Nah, tinggal bagaimana sih kita membukakan jalan untuk masyarakat biar masyarakat ini percaya bahwa yang ada di lingkungannya, yang ada di sekitarnya semuanya bermanfaat seperti itu Pak. Adalah kekayaan. Iya, adalah kekayaan itu. Makanya produk kita ini UMKM-nya yang termasuk yang ada di Desa Karangtengah itu namanya Gunung Lender gitu. Nah, karena produknya ini natural semua dari tanaman semua, tumbuh-tumbuhan, jadi ditambahilah natural production seperti itu Pak. Gunung Lender natural production. Betul, iya seperti itu Pak. Luar biasa ini filosofinya produk. Mantap ini Mbak. Iya, ada filosofinya juga Ada filosofinya Pak. ini. Iya. Ini benar-benar anak Pak Lurah ini, pantas ini. Karena memperjuangkan nama baik desanya beliau itu, dan memang sudah diakui dari zaman Belanda. Iya. Jadi Belanda belum ke tempat kalian, udah kesini. Udah kesini dulu Pak. Iya. Kalian kalau nggak kesini berarti ketinggalan sama Belanda. Iya, jangan mau kalah Pak. Silakan kalau ada yang belajar Mbak Arung nih. Ini kan makanan penuh edukasi lah. Betul, penuh Pak. edukasi bagaimana kita tadi filosofi yang disampaikan Mbak Arung tadi. Ini buat anak-anak sekolah kalau mau belajar ke sini boleh? Boleh sekali dengan senang Praktek hati, langsung Pak. bikin cookie. Boleh sekali. Iya, praktek bikin kopi cabenya juga bisa. Terus nanti pembudidayaan tanamannya juga bisa langsung sama bapak saya.
Bapaknya yang sarjana pertanian. Iya. Kapan-kapan saya pengen duduk sama bapaknya ngobrol. Boleh sekali Pak. Iya. Ini karena kebetulan jam kantor kan Pak, jadi iya. ketemu. Ini jam kantor bapaknya dinas ya. Iya, tidak di rumah. Iya, tidak di rumah. Jadi saya nyerobot pengen nemuin anaknya. Karena anaknya punya produk ini yang harusnya sahabat tani pasti di lokasi kalian semua itu ada ya. Ada di lingkungan. Ada di lingkungan bahan-bahan kayak gini. Tinggal diolah saja apa yang cocok, kemudian menjadi potensi ekonomi baru di desa sini ya. Betul sekali Pak. Oke, ini sahabat tani ini kalau ngobrol sama orang pinter ini nggak ada habisnya. Betul, ini tambah lama tambah sore. Tambah lama tambah sore nih. Ini udah closing aja. Kira-kira ada ini nggak Mbak Ken Arung? Iya. Pesan-pesan buat sahabat tani sekalian jadi, yang barangkali masih bingung mau menggali potensi desanya atau mau melakukan apa pulang itu langsung sibuk ya. Sekarang anak-anak pulang jadi mahasiswa udah S1 S2 masih bingung juga banyak Mbak. Kasih pencerahan buat sahabat tani sekalian. Dengan senang hati. Oke sahabat tani semuanya. Jadi pesan dari saya ya, memang kebetulan saya memang masih muda, ya dari pengalaman yang sudah saya lakukan. Jadi apapun keterbatasan yang kita miliki itu tidak menutup kemungkinan masa depan kita untuk beberapa tahun yang akan datang. Jadi jangan hanya hidup untuk diri sendiri, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Dan bila kita ingin berinovasi untuk orang banyak, lihatlah apa yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita. Kalau adanya pohon kelapa, lihatlah dari pohon kelapa itu. Pohon kelapa itu dari bawah sampai atas itu semuanya bermanfaat sahabat tani. Nah, jadi dari ini ada anyaman ini, piring anyaman seperti ini juga merupakan produk UMKM dari Desa Karangtengah. Jadi ini ngambil dari lidi itu yang kelapa itu Pak. Lidi kelapa ini ya? Iya betul. Oh, ini lupa nggak saya bahas tadi. Iya ini tadi ini, Pak. Tak kirain ini anu loh Mbak. Beli memang untuk dipakai, ini nggak beli? Enggak, ini nggak beli Pak. Iya. Ada lagi guys. Memang ini datang dari Karangtengah. Ya ada pengrajinnya sendiri seperti itu Pak. Iya. Jadi yang seperti ini saja kita bisa manfaatkan hanya dari pohon kelapa itu Pak. Iya. Jadi luar biasa. Nah, bagaimana ke depan agar kita bisa membangkitkan nilai ekonomi Indonesia itu harus datang dari diri kita sendiri gitu. Kalau kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, insya Allah ke depan generasi Indonesia di tahun 2045 akan siap menjadi generasi emas. Iya, seperti itu Pak. Ini harusnya anak muda kayak gini semua nih. Milenial, Gen Z, contoh nih Mbak Ken Arung. Ken Dedes. Ini kayak Ken Dedes ini. Oke. Lidi jadi barang berharga nih. Iya. Ini dijual juga, ini besok Mbak di online Mbak. Semua betul Pak. Kalau bisa kita pasarkan semua Pak. Ayo kita pasarin barang-barang siapa yang mau beli produk-produknya asli sini untuk mensejahterakan rakyat sini. Warga sumber kekayaannya Belanda dulu katanya di sini. Biar nyata menjadi tempat memang penyumbang kekayaan kita Indonesia ini, Karangtengah ya. Betul Pak. Saya juga pernah podcast di sini Kapulaga. Iya, Kapulaga ya Pak. Iya, Kapulaga juga luar biasa. Kapulaganya juga banyak di sini. Banyak sekali. Untuk teman-teman yang mau ke sini silakan berkunjung. Mau belajar ngapain, ada semua ilmunya di sini. Apa yang teman-teman mau ketahui tentang alam atau mungkin belajar apa yang kira-kira produk bisa dijual gitu, insya Allah kami siap Pak. Siap. Oke. Terima kasih Mbak Ken. Ya, sama-sama Pak. Oke Pak. Matur nuwun. Kapan-kapan kita bahas lagi. Ternyata belum habis, masih ada produk ini loh. Ini belum tak bahas ini. Iya. Biar jadi iklan saja Pak. Oke. Terima kasih, matur nuwun. Mohon maaf saya ganggu waktunya Mbak Ken Arung. Semoga apa yang kita obrolkan bermanfaat buat sahabat dan sekalian. Jadi amal jariah kita bersama ini membagikan sedikit pengalaman minimal atau kalaupun ada ilmu yang bisa dimanfaatkan, silakan dimanfaatkan. Nanti biar pahalanya mengalir. Iya, amin ya Mbak Ken Arung dan kita semua di tim Panggung Penyuluhan. Dari kami sepertinya cukup. Petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Matur nuwun Mbak Ken. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.